Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami yaitu mengenai kombinasi bisnis. Di sini dengan nama anggota kami yaitu yang pertama ada Nur Lailia dengan nomor NPM terakhir yaitu 004, lalu ada Era Ramadhani Triko dengan nomor NPM terakhir yaitu 012, lalu ada Mayanur Ramadhani dengan nomor NPM terakhir 190, lalu ada Masaratul Holida dengan nomor NPM terakhir yaitu 208, lalu ada Muhammad Zahir dengan nomor MPN terakhir yaitu 225, lalu ada Najwa Nabiha yaitu dengan nomor MPM terakhir 342, lalu ada Dian Ayu Bintang dengan nomor NPM terakhir yaitu 349, lalu ada Nadine Syafira Putri dengan nomor NPM terakhir yaitu 365, lalu ada Bella Ananta dengan nomor NPM terakhir 378, lalu ada Nabila Dea dengan nomor NPM terakhir yaitu 379. Jadi di sini saya akan menjelaskan alasan penggabungan bisnis. Tapi sebelum kita melanjutkan ke alasan penggabungan bisnis, kita itu harus mengetahui apa sih penggabungan bisnis itu. Nah, penggabungan bisnis itu merupakan salah satu strategi ekspansi eksternal yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Nah, berbeda dengan ekspansi internal yang dilakukan melalui pembangunan fasilitas atau pengembangan usaha dari dalam. Nah, penggabungan bisnis ini itu memungkinkan perusahaan berkembang dengan cara mengombinasikan operasi dengan entitas lain. Nah, secara umum tujuan penggabungan bisnis adalah meningkatkan profitabilitas serta nilai ekonomi perusahaan. Lalu selanjutnya ada alasan penggabungan bisnis. Nah, alasan yang pertama yaitu keunggulan biaya. Jadi dalam banyak kasus, memperoleh fasilitas atau kapasitas produksi atau sumber daya melalui penggabungan bisnis itu lebih ekonomis dibandingkan membangun atau mengembangkannya sendiri. Nah, perusahaan itu dapat menghindari biaya awal yang lebih besar serta resiko ketidakefisienan dalam proses pembangunan. Lalu alasan yang kedua adalah resiko yang lebih rendah. Jadi mengakuisisi lini produk dan pasar yang telah mapan itu umumnya lebih aman dibandingkan mengembangkan produk dan pasar yang baru. Nah, resiko kegagalan yang relatif kecil, terutama apabila tujuan perusahaan tersebut adalah melakukan diversifikasi. Nah, perusahaan yang terdiversifikasi cenderung memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap perubahan pasar dibandingkan perusahaan yang hanya bergantung pada satu jenis produk. Lalu alasan berikutnya yaitu berkurangnya penundaan operasional. Nah, fasilitas yang diperoleh melalui kombinasi bisnis itu biasanya telah beroperasi dan memenuhi ketentuan peraturan lingkungan maupun regulasi pemerintah lainnya. Nah, dengan demikian perusahaan itu dapat memasuki pasar secara lebih cepat dibandingkan jika harus membangun fasilitas baru yang memerlukan waktu konstruksi dan proses perizinan. Lalu selanjutnya adalah menghindari pengambil alihan. Nah, perusahaan itu khususnya yang berukuran relatif kecil lebih rentan terhadap upaya akuisisi dari pihak lain. Oleh karena itu, penggabungan bisnis dapat digunakan sebagai strategi defensif untuk memperkuat posisi perusahaan dan mengurangi kemungkinan diambil alih. Lalu alasan yang terakhir yaitu akuisisi aset tak berwujud. Nah, ini juga menjadi faktor pendorong penting dalam penggabungan bisnis. Nah, melalui kombinasi bisnis, perusahaan itu dapat memperoleh aset tidak berwujud seperti paten, hak mineral, hasil penelitian, basis data pelanggan, serta keahlian manajemen yang sulit dan memerlukan waktu lama untuk dikembangkan secara mandiri. Nah, dengan demikian, penggabungan bisnis merupakan keputusan strategis yang didasarkan pada pertimbangan ekonomi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko, serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, slide tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang Anti Monopoli melarang merger atau akuisisi yang dapat membatasi perdagangan, mengurangi persaingan, merugikan konsumen. Nah, tujuan utamanya adalah menjaga pasar tetap kompetitif sehingga tidak ada perusahaan yang terlalu dominan dan dapat mengendalikan harga atau pasar. Di Amerika sendiri, pengawasan dilakukan oleh Department of Justice atau DOJ dan Federal Trade Commission atau FTC yang berwenang menilai
serta menyetujui atau menolak merger dan akuisisi. Contoh kasusnya adalah akuisisi Staples terhadap Office Depot yang ditolak karena dinilai mengurangi persaingan. Selanjutnya, slide ini menjelaskan bahwa selain DOJ dan FTC, beberapa merger juga harus mendapat persetujuan lembaga khusus sesuai industrinya. Misalnya Federal Reserve untuk merger bank, Departemen Perhubungan untuk sektor transportasi, Departemen Energi untuk utilitas listrik, FCC untuk perusahaan komunikasi. Nah, contohnya sendiri ada akuisisi Aventis oleh Sanofi Sintelabo di tahun 2004. Disetujui dengan syarat menjual aset tertentu agar tidak terjadi monopoli. Selain itu, merger Bell Atlantic atau NINEX sempat ditunda dan merger US Airways dan American Airlines di tahun 2013 diawasi ketat sebelum disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa merger harus mempertimbangkan dampaknya terhadap persaingan dan kepentingan publik. Oke, selanjutnya di sini ada legal form of business combination. Business combination adalah istilah umum yang mencakup semua bentuk penggabungan dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya itu berdiri sendiri. Nah, bentuk yang paling umum adalah akuisisi. Akuisisi terjadi ketika satu perusahaan itu membeli aset produktif perusahaan lain dan menggabungkannya ke dalam operasinya, atau istilahnya itu membeli mayoritas saham perusahaan lain sehingga memperoleh kendali operasional. Nah, dalam akuisisi ini perusahaan yang diambil alih tidak harus dibubarkan dan tetap bisa beroperasi sebagai entitas terpisah. Selanjutnya adalah ada merger dan juga konsolidasi. Kedua istilah ini sering dianggap sama dengan akuisisi, tetapi secara hukum dan akuntansi memiliki perbedaan. Merger sendiri terjadi ketika satu perusahaan mengambil alih seluruh operasi perusahaan dan perusahaan yang diambil alih tersebut dibubarkan, yang dimana artinya setelah proses merger selesai, hanya ada satu perusahaan yang tetap berdiri secara hukum dan juga secara akuntansi. Sedangkan kalau konsolidasi itu terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bergabung, kemudian semua perusahaan yang lama itu dibubarkan dan dibentuk satu perusahaan baru untuk mengambil alih seluruh aset dan operasi mereka. Jadi dalam konsolidasi itu tidak ada perusahaan lama yang bertahan. Perlu diperhatikan juga bahwa jika sebuah perusahaan itu hanya membeli mayoritas saham perusahaan tanpa membubarkannya, maka perusahaan tersebut itu akan menjadi holding company dan perusahaan yang dibeli menjadi subsidiary atau anak perusahaan. Nah, sebagai perusahaan itu terdapat perbedaan utama antara akuisisi, merger, dan juga konsolidasi itu terletak pada status hukum perusahaan setelah penggabungan. Dalam akuisisi, perusahaan yang diambil alih bisa tetap ada. Dalam merger, hanya satu perusahaan yang bertahan, sedangkan dalam konsolidasi, semua perusahaan lama dibubarkan dan digantikan oleh perusahaan baru. Yang selanjutnya yaitu ada accounting concept of business combination. Kombinasi bisnis menurut akuntansi adalah suatu transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan pihak pengambil alih atau pengakuisisi memiliki pengendalian atau kontrol atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang kadangkala disebut sebagai penggabungan sesungguhnya, true merger atau penggabungan setara, merger of equals, juga merupakan kombinasi bisnis. Jadi, ketika ada istilah true merger atau merger of equals, maka istilah tersebut juga termasuk ke dalam aspek kombinasi bisnis. Hal ini dijelaskan dalam FASB ASC nomor 805/10. Hubungan antara entitas induk dan entitas anak terbentuk pada saat pengakuisisian perusahaan kurang dari 100% atau perusahaan yang diakuisisi tidak ditutup. Sejak tahun 1950, akuntansi penggabungan usaha menggunakan dua metode, yaitu the pooling of interest method dan the purchase method. The pooling of interest method adalah teknik akuntansi di mana penggabungan usaha yang dilakukan akan mencatat aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung menggunakan atau berdasarkan nilai buku, bukan menggunakan nilai wajar atau fair value. Sedangkan pada purchase method, pendekatan penggabungan usaha ini menjelaskan bahwa di mana satu entitas membeli entitas lain dengan mencatat aset bersih yang diperoleh sebesar nilai wajar atau fair value-nya pada tanggal akuisisi.
GAAP mewajibkan seluruh kombinasi bisnis yang dilakukan sejak 15 Desember 2008 untuk hanya menggunakan metode akuisisi. Hal ini dijelaskan pada FASB ACS 810-10-5-2. Sebagian besar pelaku ekonomi melarang penggunaan pooling method. Kemudian IASB secara khusus melarang penggunaan metode tersebut dan menetapkan penggunaan metode akuisisi. Dari penghapusan metode pooling tersebut, membuat GAAP menjadi lebih konsisten dengan standar akuntansi internasional. Jadi berdasarkan GAAP ini, seluruh kombinasi bisnis setelah 15 Desember 2008 wajib dicatat dengan metode akuisisi. Metode akuisisi ini menggunakan prinsip yaitu nilai wajar. Nilai wajar sendiri yaitu entitas pembeli. Selanjutnya ada accounting for combination as acquisition, artinya akuntansi untuk penggabungan sebagai akuisisi seluruh kombinasi bisnis ini. Selanjutnya ada accounting for combination as acquisition. Jadi berdasarkan GAAP, seluruh kombinasi bisnis setelah tanggal 15 Desember 2008 wajib dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Metode akuisisi ini sendiri itu menggunakan prinsip nilai wajar, yaitu entitas membeli itu mengukur biaya akuisisi berdasarkan kas yang akan dibayarkan dan nilai wajar aset yang diserahkan atau sekuritas yang telah diterbitkan. Perlakuan ini serupa dengan pencatatan pembelian aset dan pengakuan kewajiban pada umumnya. Dalam metode akuisisi ini, biaya langsung seperti biaya akuntansi, konsultasi, hukum, serta perantara akan diberikan sebagai beban untuk periode berjalan. Sementara itu, biaya penerbitan dan pendaftaran saham tidak dibebankan sebagai beban, tetapi dicatat sebagai pengurang tambah modal di sektor. Biaya tidak langsung seperti gaji manajemen, depresiasi, sewa, serta penutupan fasilitas duplikat juga akan dibebankan. Untuk pemahaman entry jurnal ini juga akan menggunakan simbol-simbol untuk menunjukkan jenis akun serta dampak-dampaknya. A+ untuk kenaikan aset, A- untuk penurunan aset, E untuk ekuitas, R untuk pendapatan, dan IXP untuk beban. Jadi saya akan melanjutkan dengan contoh soal yang ada di slide selanjutnya. Untuk kasus ini sendiri, kita pertama langsung aja untuk menghitung nilai akuisisinya dari saham yang dicatat sebesar nilai pasar dan bukan nilai nominal. Nilai pasarnya di sini udah diketahui yaitu $16. Jadi langsung aja dikali 100.000 dikali $16. Hasilnya $1.600.000. Lalu untuk jurnal yang dicatatnya ini langsung saja untuk investment insangnya itu langsung aja, kan tadi udah dihitung hasilnya $1.600.000, namun diribukan jadi $1.600. Untuk common stocknya itu $10, jadi tinggal 100.000 kali $10, yakni hasilnya 1 juta dan diribukan menjadi 1.000. Lalu untuk additional paid in capitalnya itu ada 600. Kenapa bisa 600? Tinggal dikurangin aja dari 1.600 dan 1.000, jadi hasilnya di 600. Melanjutkan dari slide sebelumnya, nah biaya sebesar $80 untuk vendor dan konsultan fees dicatat sebagai beban investasi. Selalu, biaya sebesar $40 yang berkaitan dengan pendaftaran dan penerbitan saham mengurangi additional paid in capital. Selanjutnya, kas berkurang sebesar $120 sebagai pembayaran total biaya tersebut. Transaksi ini menunjukkan bahwa dalam kombinasi sebuah bisnis, investasi akan dicatat berdasarkan nilai pasar saham yang diterbitkan. Selisih antara nilai nominal dan harga pasar akan dicatat sebagai tambahan modal disetor. Biaya terkait konsultan akan menjadi beban, sedangkan biaya penerbitan saham akan mengurangi modal. Seluruh biaya mengurangi kas perusahaan. Nah, di situ kan ada sebuah contoh soal yang berbunyi jadi biaya registrasi dan penerbitan sahamnya itu sebesar $40.000 yang diperlakukan sebagai pengurangan nilai wajar saham yang akan diterbitkan dan dibebankan ke additional paid in capital.
Nah, biaya langsung lainnya sebesar $80.000 akan diakui sebagai beban, dan total biaya yang dikeluarkan POP untuk mengakuisisi Son adalah $1.600.000, dan jumlah tersebut dicatat dalam akun investment in Son. Jika Son dibubarkan, aset bersih akan teridentifikasi dicatat sebesar nilai wajarnya, dan selisih lebih antara biaya investasi dan nilai wajar aset bersih akan diakui sebagai goodwill. Apabila Son dibubarkan, maka POP itu akan menghapus akun investment in Son dan akan mengalokasikan total biaya sebesar $1.600.000 ke aset dan liabilitas yang teridentifikasi berdasarkan nilai wajarnya, serta mencatat goodwill jika ada selisih lebih. Namun, jika POP dan Son tetap beroperasi sebagai perusahaan induk dan anak, POP tidak akan membuat jurnal alokasi tersebut di pembukuannya. Investasi akan tetap dicatat dalam akun investment in Son, dan penyesuaian nilai wajar akan dilakukan dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya ada konsep dasar penilaian. Pada hal ini, yaitu konsep dasar penilaian adalah bagian yang paling krusial dalam komunikasi bisnis, yaitu bagaimana cara kita mencatat nilai aset saat diakuisisi. Intinya, kita wajib menggunakan metode akuisisi. Bayangin deh, pas kita beli perusahaan, secara logika hal tersebut adalah transaksi baru kita. Oleh karena itu, semua aset dan utang yang kita ambil dari perusahaan tersebut tidak boleh dicatat pada harga atau book value. Kita wajib menggunakan fair value atau nilai wajar pasar saat transaksi terjadi. Jadi kalau mereka punya tanah yang harganya sudah naik berkali-kali lipat, dibuktikan nanti tanah itu akan muncul dengan harga pasar terbaru, bukan harga historis mereka lagi. Oke, setelah membahas tentang konsep dasar penilaian, lanjut ke mekanisme alokasi harga beli. Dari sini muncul sebuah pertanyaan, kemana uang yang kita bayarkan itu dialokasikan? Nah, ada 3 langkah yang sederhana. Yang pertama itu dihitung total imbalan yang kita kasih, yaitu kas, saham, atau utang. Lalu yang kedua, kita hitung aset bersih mereka, yaitu total nilai wajar aset dikurangi total nilai wajar itu utang mereka. Lalu yang terakhir itu dibandingkan. Jika kita bayar mahal dari nilai aset bersihnya, selisihnya kita bisa sebut sebagai goodwill. Tapi kalau kita dapat harga diskon alias bayar lebih murah, kita mengakui sebagai bargain purchase atau keuntungan beli yang langsung menambah laba kita. Selanjutnya itu ada perlakuan ekuitas dan eliminasi. Perlu diingat bahwa perusahaan yang dibeli biasanya dibubarkan secara hukum, maka seluruh akun modal mereka seperti common stock jadi terhapus atau dieliminasi. Jadi di neraca gabungan nanti saldo ekuitas yang muncul adalah perusahaan kita sebagai pemilik. Laba ditahan perusahaan pembeli hanya akan berubah dalam transaksi jika ada keuntungan dari bargain purchase. Selain itu, modal anak perusahaan yang benar-benar tidak kita bahas sama sekali. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai the goodwill kontroversi, yang dimana ASC 350/20, yang dimana ASC ini adalah Accounting Standard Codification. Lalu ada 350/20 ini adalah bagian dari standar akuntansi di Amerika Serikat yang mengatur tentang goodwill dan juga aset tidak berwujud atau intangible asset. Nah, di sini the good kontroversi ini merupakan goodwill sendiri, yaitu selisih lebih antara harga beli perusahaan dan juga nilai wajar aset bersih yang diperoleh lalu nilainya ini mencerminkan potensi dari kelebihan laba di masa depan itu dan sangat bergantung pada estimasinya. Nah, sehingga bisa dipengaruhi oleh kesalahan penilaian aset. Nah, dalam GAAP, goodwill ini tidak diamortisasi tetapi diuji dari penurunan nilai. Sedangkan untuk pajaknya ini dapat diamortisasi selama 15 tahun. Lalu selanjutnya ada current GAAP for goodwill and other intangible asset ASC 350/20. Nah, yang dimana pada 2010 GAAP ini merubah perlakuan goodwill dengan tetap mempertahankan perhitungan dasarnya. Namun
memberikan pedoman yang lebih jelas lagi. Nah, goodwill ini sendiri diakui sebagai bagian dari unit pelaporan ataupun reporting unit dan tidak lagi diamortisasi. Nah, di sini ada yang pertama ada recognition and measuring impairment losses, yang dimana uji penurunan nilai atau impairment ini goodwill ini dilakukan dengan membandingkan nilai buku atau carrying amount dengan nilai wajar atau fair value. Nah, pada tingkat unit pelaporan. Nah, goodwill ini sendiri diuji impairment-nya yaitu minimal setahun sekali. Nah, jika nilai bukunya lebih tinggi, itu selisihnya diakui sebagai rugi penurunan nilai. Nah, uji juga dilakukan jika ada indikasi penurunan nilai. Kemudian ada amortization versus non-amortization, yang dimana kalau aset tidak berwujud ini berumur terbatas dan juga diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Nah, goodwill dan juga aset berumur tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji impairment secara berkala. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai disclosure requirement atau ESG 350/20. Nah, yang dimana GAAP ini mewajibkan perusahaan mengungkapkan informasi penting terkait tentang kombinasi bisnis dalam laporan keuangan. Nah, pengungkapan ini bertujuan agar pengguna laporan ini memahami dampak akuisisi terhadap posisi dan juga kinerja keuangan perusahaan. Nah, informasi yang diungkap ini meliputi yang pertama ada informasi umum terlebih dahulu mengenai akuisisi seperti nama perusahaan yang diakuisisi, tanggal akuisisi, alasan, dan juga cara memperoleh kendali. Kemudian yang kedua ada goodwill atas keuntungan pembelian murah atau bargain purchase yang timbul. Lalu yang ketiga ada nilai wajar imbalan yang dibayarkan dalam akuisisi. Kemudian yang keempat ada rincian aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Kemudian yang kelima ada informasi tambahan seperti pajak tangguhan, transaksi terpisah, lalu atau akuisisi bertahap jika ada. Nah, selain itu goodwill ini harus disajikan terpisah di neraca. Nah, dan kerugian penurunan nilainya ini dilaporkan secara terpisah di laporan laba rugi. Kemudian ada intangible asset disclosure requirement ESG 350/20. Nah, yang dimana GAAP ini juga mewajibkan perusahaan ini untuk mengungkapkan informasi detail tentang aset tidak berwujud agar laporan keuangan ini lebih transparan. Nah, yang harus diungkapkan antara lain itu yang pertama ada untuk aset yang diamortisasi seperti nilai tercatat atau gross carrying amount dan juga akumulasi amortisasi, lalu ada beban amortisasi periode berjalan dan juga estimasi beban amortisasi untuk 5 tahun ke depannya. Kemudian yang kedua ini yang harus diungkapkan yaitu untuk aset yang tidak diamortisasi seperti nilai tercatat per jenis aset. Kemudian yang ketiga jika terjadi impairment, yang dimana deskripsi aset mengalami penurunan nilai, lalu ada jumlah kerugian impairment, lalu ada di bagian mana kerugian tersebut itu dilaporkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada Sarbanes-Oxley Act 2002 dibuat untuk memperkuat tata kelola, audit, dan pengendalian internal guna mencegah kecurangan laporan keuangan. Undang-Undang Sarbanes-Oxley ini biasa disebut dengan SOX telah disahkan setelah skandal besar seperti Enron dan WorldCom. Untuk mencegah penyalahgunaan laporan keuangan, SOX ini juga berfokus pada peningkatan tata kelola perusahaan, independensi auditor, serta efektivitas pengendalian internal. Undang-undang ini juga membentuk PCAOB untuk mengawasi profesi audit, membatasi jasa konsultasi auditor kepada klien audit, serta mewajibkan CEO dan CFO untuk mensertifikasi laporan keuangan dan pengendalian internal. Selain itu, auditor independen juga harus menilai pengendalian internal manajemen dan perusahaan, wajib meningkatkan pengungkapan informasi penting. Penegakan SOX ini berada di bawah SEC dengan sanksi tegas bagi pelanggar. Lampiran tinjauan konsep akuntansi untuk penggabungan kepentingan. Penggabungan kepentingan dalam akuntansi kombinasi bisnis sudah menjadi masa lalu di bawah US GAAP ASC 805. Tidak ada kombinasi yang baru setelah 2001. Penggabungan lama dipertahankan berdasarkan ketentuan lama atau grandfathering dan tidak diperlukan untuk transaksi untuk masa mendatang.
Lalu syarat-syarat penggabungan yang pertama yaitu penggabungan kepentingan didasarkan pada pertukaran sekuritas ekuitas tanpa diakuisisi. Yang kedua, tidak ada perubahan kepemilikan saham biasa yang memiliki hak 2 tahun atau setelah rencana penggabungan. Yang ketiga, pembelian kembali saham hanya untuk tujuan selain penggabungan dan tidak lebih dari jumlah normal. Lalu yang keempat, kepemilikan saham biasa masing-masing individu tetap sama setelah pertukaran saham. Yang kelima, hak suara dalam perusahaan gabungan dapat segera dilaksanakan oleh pemegang saham. Yang terakhir, ada syarat penggabungan diselesaikan pada tanggal pelaksana tanpa ketentuan tertunda. Lalu, tidak ada transaksi yang direncanakan. Sekelompok kondisi terakhir untuk penggabungan kepentingan berfokus pada transaksi yang direncanakan dari entitas gabungan. Contohnya, yang pertama, perusahaan gabungan tidak boleh menarik kembali saham yang telah diterbitkan, tidak boleh melakukan peraturan keuangan untuk mantan pemegang saham, dan tidak boleh berencana melepaskan sebagian besar aset dalam 2 tahun setelah penggabungan kecuali Lalu di sini ada neraca ringkas, yaitu digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan entitas yang tetap bertahan setelah adanya penggabungan usaha dengan metode pooling of interest. Di sini perbedaannya biasanya terlihat pada komposisi ekuitas seperti modal saham, tambahan modal setor, dan laba ditahan. Itu dapat berubah jumlahnya tergantung pada struktur penggabungan yang digunakan. Meskipun komposisinya berbeda, total ekuitasnya itu tetap sama. Dan metode pooling of interest ini tidak mengubah total aset bersih maupun total ekuitas, tapi hanya mempengaruhi pembagian angka di dalam komponen ekuitas tersebut. Lalu selanjutnya ada biaya yang berkaitan dengan penggabungan usaha, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penggabungan usaha dan mengintegrasikan operasi perusahaan yang bergabung dalam penggabungan. Itu merupakan biaya perusahaan gabungan. Misalnya ada biaya pendaftaran, penerbitan sekuritas, penyediaan informasi kepada pemegang saham, pembayaran biaya akuntan dan konsultan, dan pembayaran biaya perantara. Biaya-biaya tadi itu dicatat sebagai biaya entitas gabungan dalam periode di mana biaya-biaya tersebut dikeluarkan. Dan jika suatu perusahaan telah mengeluarkan biaya gabungan usaha, maka akan dampak ke aset bersih, yaitu aset bersihnya ini akan lebih kecil dan biaya gabungan akan lebih besar. Namun, modal saham yang tercatat pada saat penggabungan itu tadi akan tetap sama. Dan untuk laporan keuangan, laporan tahun terjadinya penggabungan itu harus disusun seolah-olah penggabungan itu sudah terjadi sejak di awal periode. Dan jika menyajikan laporan tahun sebelumnya, laporan tersebut itu tadi harus disajikan kembali dalam bentuk gabungan dan dengan adanya pengungkapan bahwa sebelumnya perusahaan yang sebelumnya terpisah itu tadi telah digabungkan.